Hotel ini punya suasana hijau asri di sekelilingnya, lengkap dengan fasilitas kolam renang dan juga dengan kamar berjendela besar yang bikin momen staycation di hotel ini tuh nyaman banget. Ini tuh di mana dan ada apa lagi fasilitas yang asik di sini? Selengkapnya setelah video openingnya dulu aja ya. Nah, jadi kita saat ini masih di edisi wilayah Kota Bandung aja nih. Lebih tepatnya lagi di sekitaran Dago, Bandung Utara. Nah, untuk hotelnya ini tuh lokasinya berada di Dago atas ya. Yang artinya udara di hotel yang akan kita review ini tuh bakalan termasuk sejuk dan pas banget untuk suasana liburan. Dan dengan mengikuti petunjuk dari Google Map, akhirnya kita sudah sampai juga nih di pintu masuk areal hotelnya. Nah iya, untuk nama hotel yang akan kita review dan inepin kali ini tuh adalah Hotel Pondokan Ciburial yang berlokasi di Jalan Bukit Pakar Timur. Tapi untuk bangunan di depan sana itu tuh bukan bangunan hotelnya ya, melainkan sebuah kafe. Jadi memang lokasi hotelnya ini tuh masih turun terus aja ke bagian bawahnya. Hal ini mungkin bikin agak bingung ya buat yang baru pertama kali kesini, karena kita juga jujur aja sempat agak bingung nih untuk cari lokasi tepat di mana hotelnya ini. Nah tapi tenang aja, karena kalau misalnya kalian ke bawah terus, akan ada petugas security yang bisa ditanyakan tentang kemana arah untuk menuju Hotel Pondokan Ciburialnya. Nah setelah parkirin kendaraan dan diinformasikan kemana arah hotelnya, akhirnya kita bisa mulai jalan santai aja nih untuk menuju ke bangunan utama hotelnya yang ada di depan sana itu. Kesan pertama yang kita dapat sih asri banget dan seger ya, karena banyak pohon-pohon dan hijau nih suasana sekitaran hotelnya ini. Dari sini sudah semakin terlihat ya, di depan sana itu bangunan utama hotelnya. Nah ini nih lokasi pintu masuk untuk menuju ke lobi hotelnya. Kebetulan saat kita sampai itu resepsionis hotelnya sedang melayani tamu lain dulu yang sedang check-in. By the way, lobi hotelnya ini tuh termasuk luas ya, dilengkapi dengan kaca di mana-mana, dan pastinya ada sofa memanjang ini di sebelah kiri kanannya untuk tempat duduk selama menanti proses check-in ataupun check-out dari hotelnya. Untuk proses check-innya nanti tidak ada biaya deposit ya, kita hanya meminjamkan kartu tanda pengenal saja untuk verifikasi pemesanannya. Setelah itu sih langsung aja dong kita diantarkan oleh petugas hotelnya untuk ke kamar pesanan kita. Kilat nih proses check-innya. Dan tadi setelah check-in itu kita langsung diantar ke kamar kita nomor A309. Kita tutup dulu aja. Ini kita untuk kartu kamarnya sudah kita simpan ke sini ya buat listriknya ya. Sekarang ini kita langsung lihat kamarnya. Wih, ada sebuah jendela besar banget di sebelah sana. Tapi sebelum ke kamar utamanya kita kesini dulu. Begitu masuk ini kan pintu utamanya, dapetin sebuah cermin memanjang seperti ini, full body banget. Sebuah lemari, di lemarinya ini kita dapetin sepasang sendal hotel. Ini untuk ini ya, laundry bag gitu, ini untuk nyimpan-nyimpan aja, dan ini adalah hangernya ya. Nah sekarang ini yuk kita langsung lihat aja kamar utamanya. Wih, jendela besar tadi ya, luas banget view-nya. Dapetin sebuah TV di sini. TV-nya sepertinya 32 inch ya. Sebuah rak TV seperti ini memanjang, telepon, tempat duduk juga. Ini bisa buat kerja di sini. Atau kalau misalnya libur jangan mikirin kerjaan mulu juga. Dapetin sepasang ini air minum kemasan, ini buat seduh-seduhannya, pemanas airnya. Ada kopi, teh, gula gitu ya. Dapetin juga sebuah tisu ya, tempat tisu. Di belakang sini, di bawah ini kosong, dikiranya ada kulkasnya. Dan sebuah kasur double dengan view ke arah sampingnya, bagian balkon luasnya ini. Kita langsung lihat aja yuk balkonnya ini yuk. Kita buka, ini dorong atau buka? Oh dorong ya. Dibukanya dengan cara didorong. Wih, dari sini kita dapetin sebuah tempat duduk sepasang dan juga meja kecil dan view ke kolam renang pertamanya nih. Wih, dari kamar kita langsung dapetin view ke kolam renang. Ini hijau-hijau segar. Dan itu pembangunan apa ya? Kurang tahu sih, lagi ada pembangunan di situ, masih dalam on progress. Dapetin view juga ke kota Bandung. Wih, nyaman banget sih kamarnya sih dengan balkon seluas ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk kamar hotelnya ini nih. Enak banget ya kamarnya ya. Sekarang kita cek ke bagian kamar mandinya aja yuk. Dan ini untuk kamar mandinya. Begitu dibuka, kita langsung dapetin sebuah kepala showernya di sini. Ini untuk air panas air dinginnya. Nanti kita cek pastinya ya, jalan atau enggak untuk air panasnya.
Untuk sabun dan sampo-nya ada ya, bukan sekedar tempatnya aja. Ini dapetin juga sebuah WC duduk pastinya, dengan bidet dan juga jet shower di sebelahnya, dan ada juga untuk tisu toiletnya. Di sebelah sini dapetin sebuah wastafel, tempat tisu lagi, cermin lagi, dan itu tuh alat mandinya tuh. Kita dapetin sikat gigi, shower cap, dan juga buat tempat kumur-kumurnya ya. Jadi seperti ini nih untuk kamar mandi hotelnya ini. Nah, ini tuh hotelnya terbilang luas. Tadi juga kita udah lihat ada bagian kolam renangnya di bawah sana. Nanti kita mau muter-muterin hotel ini ya. Ini tuh sekarang di jam 2 kurang, jadi kita dapetin early check-in, ini nggak harus nunggu sampai jam 2 pas banget. Nanti kita update lagi soal sekitaran dari hotel ini. Jalan-jalan sorenya. Sekarang ini kita mau santai-santai dulu aja nih di kamar hotelnya ini. Wih, nanti kita update lagi ya. Nah, kita udah beres nih menikmati kamarnya ini, istirahat setelah kita baru sampai tadi. Sekarang tuh di jam 3 sore. Kita mau muter-muterin bagian dari hotel ini ya. Kayaknya hotelnya tuh luas banget. Untuk itu tuh kolam renang anak sih sepertinya ya. Kelihatan dari sini sih nggak terlalu dalam. Tapi nanti kita lihat aja ke bawah. Kita mau muter-muterin dulu hotel ini, tapi mau kita update dulu beberapa soal tempat ini ya. Pertama-tama untuk TV-nya, ini TV-nya tuh bukan Smart TV. Jadi ini untuk siaran lokal aja, dan total channelnya itu ada 65 channel lah ya kira-kira ya. Untuk kecepatan wifi di sini seperti ini, kecepatan wifi itu nggak terlalu besar, tapi kita coba untuk ini sih tetap stabil-stabil aja ya. Sekarang kita mau muter-muter aja, lihat-lihat soal hotel ini. Walaupun udah paling enak tuh nikmatin liburan kita di sini dengan mageran aja di kamarnya yang luas dengan jendela besar dan juga dapetin view hijaunya Dago Bandung. Tapi di satu sisi juga kita tuh pengen lihat lebih jauh lagi nih suasana di dalam hotelnya ini. Sekalian juga kita mau jalan-jalan sampai ke bagian kolam renang hotelnya ini yang bisa kita lihat dari balkon kamar kita. Nah, sambil kita jalan-jalan santai di sore hari ini, sekalian juga aja nih kita bahas lebih jauh ya tentang harga menginap di Hotel Pondokan Ciburial Dago Pakar ini. Nah, untuk liburan dan menginap di hotel ini tuh bisa dengan harga kamarnya tuh mulai dari 300 ribuan aja loh ternyata. Wah, beneran murah banget dong ya budget liburan ataupun staycation di hotel ini. Dimana harga 300 ribuan itu tuh adalah untuk menginap di jenis kamar standar double. Tapi harga segitu sudah mendapatkan sarapan juga tuh. Jenis kamar termurahnya ini tuh komposisi kamarnya mirip dengan kamar yang kita pesan dan kita inepin, tapi tanpa tersedia jendela besar ya. Nah, selanjutnya tuh ada jenis kamar standar single di harga hampir 400 ribuan ini. Di kamarnya ini terdapat sepasang kasur single, jadi lebih tepatnya sih ini tuh jenis kamar dengan kasur twin ya. Di harga hampir 400 ribuan itu kita dapetin sarapan pagi juga dan dapatkan jendela juga nih. Nah, adapun untuk jenis kamar yang kita inepin dan kita review di hotel ini tuh adalah merupakan jenis kamar selanjutnya, yaitu jenis kamar superior double di harga 500 ribuan ini. Untuk detail kamarnya sudah kita spill ya sebelumnya, dimana kamarnya ini tuh punya balkon yang luas dengan view kolam renang dan hijaunya Bukit Dago yang bikin seger nih selama liburan di sini. Lalu untuk jenis kamar terakhirnya di hotel ini tuh cocok nih untuk liburan rame-rame, yaitu jenis kamar keluarga dengan kombinasi kasur double dan kasur twin yang bisa untuk sampai 4 orang tamu. Jadi kalau liburannya sekeluarga sih langsung aja ya pesan jenis kamar keluarganya ini. Nah, jadi seperti itu ya informasi tentang harga menginap di Hotel Pondokan Ciburial ini. Tapi tetap aja ya tentang harga itu bisa aja berubah-ubah, entah pemesanan saat akhir pekan ataupun hari kerja yang bisa berubah-ubah harganya, atau karena faktor-faktor lainnya. Yang pasti untuk harga yang kita sebutkan dan kita informasikan sebelumnya tadi itu adalah harga yang kita cek dan kita dapatkan saat video ini dibuat. Dan setelah kita jalan muter-muter, akhirnya kita sampai juga nih di bagian kolam renang hotelnya yang bisa terlihat dari balkon kamar kita. Dan ternyata ini tuh adalah merupakan kolam renang anak ya. Sementara itu untuk kolam renang dewasanya tuh adalah indoor yang berlokasi dekat dengan tempat sarapan pagi di hotel ini. Jadi ada 2 kolam renang dong ternyata di hotel ini tuh. Dan sekarang tuh sudah sore hari, ini tuh di jam 6 kurang sih ya. Di sini tuh kita nggak dapetin sunset, tapi suasana sore harinya enak banget sih. Sekarang tuh jam 6 kurang dan bukan jam 7 kurang. Nanti kita tinggal lihat ya suasana waktu malam harinya di hotel ini. Overall untuk kamar itu udah nyaman banget sih, dari sini kita bisa tiduran santai sambil menikmati jendelanya segede ini. Sekarang kita mau keluar dulu sih, mau cari makan malam dulu. Walaupun di dekat sini tuh ada cafe juga ya.
Nah, buat yang males berkendara jauh-jauh buat makan malam, sebenarnya bisa banget nih di Sierra Cafe aja yang lokasinya tuh ada di bagian atas dari hotelnya ini. Tapi kalau mau sekalian jalan-jalan cari lokasi makan lainnya juga sah-sah aja ya. Dan sekarang sudah malam harinya, itu di jam setengah 9 malam, kita baru beres pulang makan malam dari luar. Suasana malam harinya di kamarnya seperti ini. Jadi pencahayaannya oke sih ya, cuman ini emang itu kan dekat banget sama sebuah kafe, jadi ini rada-rada ramai juga ya. Kita lihat aja suasana dari bagian balkonnya ini. Wih. Untuk bagian kolam renangnya udah dimatiin ya. Kolam renang anak ternyata itu bener sih. Jadi untuk suasana malam harinya seperti ini, nyaman banget. Oh ya, ini kita juga baru nges ya. Jadi di kamarnya ini tuh nggak ada AC sih sama sekali, tapi emang udaranya sejuk-sejuk aja, nggak gerah. Jadi oke sih ya, nggak keberatan sih menurut kita soal tidak ada AC di tempat ini. Udah ya, kita tinggal update lagi soal esok paginya sarapannya seperti apa kalau menginap di hotel ini. Dan sekarang sudah pagi harinya, itu di jam 8 pagi, tepat di jam 8 pagi akhirnya kita dianterin sarapannya nih. Jadi sarapan di sini tuh dianterin ke kamar ya, tidak makan di luar. Seperti ini sarapannya. Nah, jadi seperti ini ya isi tempat sarapannya ya, isi menu sarapannya maksudnya. Nasi uduk dan nasi kuning. Bisa pesen sih waktu kemarin check-in tuh di antara pilihan ini. Kita mau sekarang bener-bener sarapan dulu aja, sarapan pagi di hotel ini. Dan selamat pagi, itu masih jam setengah 10, masih pagi hari di sini. Tadi tuh di jam 8 pagi kita sudah dianterin sarapan nih ke kamar kita ya. Jadi untuk sarapan di hotel ini tuh kalau pesan kamar plus sarapan tuh dianterin ke kamar ya, bukan prasmanan di bagian dekat kolam renangnya ada tempat makannya itu. Dan setelah kita beres nginepin satu resto malam, kita mau bahas aja kelebihan dan kekurangan dari hotel ini. Nama tempat ini tuh Pondokan Ciburil yang ada di daerah Dago atas nih ya, di daerah Dago Pakar kayak gini. Sekarang kita mau bahas aja ya kekurangan sama kelebihannya. Untuk kelebihannya itu yang pertama itu adalah kamarnya nyaman banget dengan view seperti ini. View-nya tuh luas ke arah bagian Dago atasnya juga ke kota Bandung. Untuk kelebihan selanjutnya di tempat ini juga ada 2 kolam renang, 1 kolam renang dewasa dan 1 kolam renang anak. Walaupun untuk kolam renang anak itu ada di bagian luarnya, kolam renang dewasa itu deket ke bagian tempat buat sarapannya ya. Tapi untuk sarapan di tempat ini tuh ternyata dianterin ke kamar ya, bukan di bagian restorannya di tempat ini, di hotel ini. Dan setelah itu juga untuk kelebihan di tempat ini untuk wifi-nya oke, TV-nya itu ada sih walaupun bukan TV kabel ya, walaupun bukan TV smart TV ya, tapi cuma TV biasa aja. Setelah itu juga untuk lokasinya ini kan ada di Dago, jadi ini nyaman banget, sejuk. Di sini juga kan nggak ada AC, tapi kita nggak ngalamin kegerahan sih, tinggal dibukain aja langsung ada udara segar dari luar. Dan sekarang kita mau bahas soal kekurangannya ya. Kekurangan dari hotel ini tuh sebenarnya nggak kita rasain sama sekali sih waktu sampai tadi sore tadi malam itu. Sampai akhirnya tadi malam itu ada tamu yang late check-in gitu kayaknya, jadi check-innya malam banget. Dan langsung deh kita nemuin kekurangan dari hotel ini ya, yaitu untuk kamarnya ini tuh nggak kedap suara dari samping dan dari luar. Jadi dari lorong tuh kedengeran, dari samping juga kedengeran kalau misalnya ada suara yang berisik banget dari kamar tetangga. Jadi itu aja sih kekurangan di hotel ini sih. Kamarnya tuh nggak terlalu kedap suara ya, jadi kalau misalnya ada suara dari tetangga kamar yang berisik tuh agak sampai ke bagian kamar kita. Tapi dengan kelebihan dari tempat ini yang lokasinya oke banget, tidak go ini juga deket banget ke banyak kafe-kafe di tempat ini. Jadi kalau misalnya kesini tuh bisa nongkrong-nongkrong di banyak kafe-kafe di Dago atas ini. Kamarnya juga nyaman, harganya juga oke. Tempat ini tuh benar-benar kita rekomendasiin tetap sih. Buat yang kamu yang mau liburan di kota Bandung, di bagian Dago atas, Dago Pakar ini ya. Karena hotel ini tuh asri banget dan juga untuk harganya juga oke-oke aja, nggak terlalu mahal. Jadi kayak gitu aja sih review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini bisa di like aja. Nah kalau menurut kamu hotel ini cocok buat liburan kamu, langsung aja dipesan dan rencanain liburan kamu ya. Kita nanti ketemu lagi segera ya di video selanjutnya dari Let's Go Project. Bye!